Halo guys, selamat datang kembali di channel Terang Sekali. Di tengah deraan wabah penyakit sesak napas global yang melanda, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo tetap menjalankan aturan validasi IMEI, International Mobile Equipment Identity, untuk pengendalian perangkat ponsel dan tablet ilegal atau black market. Tepat waktu sesuai dengan skedul yang seharusnya, yaitu tanggal 18 April 2020 yang baru lalu. Pemerintah menggunakan skema whitelist dalam menjalankan peraturan ini. Skema whitelist maksudnya seluruh perangkat HKT, yaitu handphone, komputer genggam, dan komputer tablet yang diperjualbelikan dalam wilayah Republik Indonesia haruslah didaftarkan nomor IMEI atau International Mobile Equipment Identity-nya terlebih dahulu ke dalam database Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINAS milik pemerintah. Baru bisa diaktifkan perangkatnya ke jaringan seluler yang ada. Sedangkan perangkat yang tidak terdaftar nomor IMEI-nya di database pemerintah tersebut tidak akan bisa dapat sinyal alias tidak bisa diaktifkan. Perangkat-perangkat HKT yang memang diproduksi khusus untuk pasar Indonesia, yaitu yang bergaransi nasional, secara otomatis telah didaftarkan oleh produsennya ke dalam database IMEI pemerintah. Sedangkan produk HKT global yang bukan diproduksi khusus untuk pasar Indonesia, yang dibeli oleh orang Indonesia dari luar negeri harus didaftarkan sendiri terlebih dahulu oleh masing-masing pembelinya. Tentu saja setelah membayar pajak ke negara. Setelah perangkat ini terdaftar, barulah bisa dapat sinyal. Sedangkan perangkat HKT milik wisatawan luar negeri yang berkunjung ke Indonesia akan tetap bisa digunakan karena mereka menggunakan layanan roaming. Sementara itu, perangkat-perangkat HKT global yang secara sembunyi-sembunyi diperdagangkan di wilayah Indonesia atau yang lebih kita kenal sebagai produk HKT BM atau black market, secara otomatis tidak akan bisa diaktifkan lagi ke jaringan seluler yang ada di Indonesia karena nomor IMEI-nya tidak ada dalam daftar database SIINAS atau Sistem Informasi Industri Nasional milik pemerintah tersebut. Pada masa-masa awal pemberlakuan peraturan ini, pemerintah memberikan kelonggaran bagi warga yang telah memiliki dan mengaktifkan perangkat black market-nya sebelum tanggal 18 April 2020. Perangkat-perangkat itu tidak akan di-blacklist. Perangkat-perangkat itu tetap akan dapat aktif digunakan sampai rusak. Bagaimanakah dampaknya penerapan peraturan ini di Batam yang terkenal sebagai surganya produk HKT BM, baik baru apalagi second? Memanfaatkan ceruk dispensasi atau kelonggaran peraturan ini, pedagang-pedagang HP di Batam tampaknya tenang-tenang saja. Sepinya pembeli lebih karena adanya wabah, bukan karena imbas peraturan ini, setidaknya untuk saat ini. Untuk stok HP BM baru yang sudah terlanjur dibeli sebelum peraturan berlaku, pedagang-pedagang sudah terlebih dahulu mengaktifkannya sebelum tanggal 18 April 2020, sehingga HP-HP ini tidak sempat terkena pencekalan oleh peraturan ini. Sedangkan untuk stok HP second Singapura, sewaktu pertama dulu dibeli dari pedagang Singapura, HP-HP ini memang telah dites terlebih dahulu, dites nelpon, SMS, dan internetan dengan menggunakan kartu SIM Indonesia, sehingga secara otomatis nomor IMEI-nya sudah tercatat di sistem database pemerintah sebagai HP warga. Jadi untuk stok yang ada saat ini, HP-HP second BM itu pun masih aman,
karena juga tidak terkena pencekalan imbas peraturan baru ini. Bagaimanakah ke depannya nasib bisnis HP black market baik baru maupun second di Batam? Sewaktu hal itu ditanyakan ke pedagang-pedagang di konter-konter HP Lucky Plaza Batam, rata-rata mereka tidak dapat menjawabnya. Karena kebetulan saat ini Singapura sedang lockdown, sehingga mereka belum ada yang sempat berbelanja ke sana semenjak peraturan baru ini diberlakukan. Sehingga belum sempat tes case dengan barang stok baru. Secara teori, perdagangan produk-produk HKT BM tentu saja tidak akan bisa sesemarak dahulu lagi. Hal ini dikarenakan ruh sebenarnya dari diberlakukannya peraturan baru ini adalah memang ditujukan untuk membatasi atau menghentikan sama sekali peredaran produk-produk HKT ilegal dari pasar ponsel Indonesia, yang telah merugikan potensi penerimaan negara sebesar 2,8 triliun rupiah pada tahun 2019. Jikapun ada pedagang yang tetap kekeh mau berjualan produk BM, mereka harus bayar pajak dahulu sebagai syarat untuk mendaftarkan nomor IMEI-nya. Kalau sudah bayar pajak, tentu saja harga jualnya tidak akan bisa semurah dahulu. Akan susah bersaing dengan produk sejenis yang bergaransi nasional. Tetapi, bukankah Batam adalah kawasan FTZ yang secara kepabeanan dianggap termasuk luar negeri? Tidak termasuk dalam wilayah kepabeanan Indonesia, sehingga barang-barang yang masuk ke Batam tidak perlu dikenakan pajak. Bingung kan? Sementara itu, Pemko Batam dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Desperindak langsung bereaksi. Kades Perindak Kota Batam, Bapak Gustian Riau mengatakan akan melakukan razia terhadap produk-produk BM ini dalam rangka menjalankan amanat peraturan ini. Beliau dengan tegas mengatakan akan menindak pedagang-pedagang yang masih memperjualbelikan produk-produk HKT BM di Pulau Batam. Tentu saja hal ini baru akan dilakukan setelah wabah berlalu. Demikianlah video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.